Kita langsung masuk ke pernyataan penutup, closing statement. Saya mulai dari Prof. Antoni, silakan. Saya mau memberikan komentar sedikit mengenai yang tadi Bung Boyamin tadi. Ya, Itu mengenai luar biasa loh. transfer ke daerah. Kalau dikurangin itu tidak apa-apa kecuali dengan dana bagi hasil. Nah, semua transfer ke daerah yang sudah masuk dalam APBN itu seharusnya tidak boleh dikurangin. Karena itu sudah termasuk di dalam Undang-Undang APBN. Kalau mau dikurangin, maka kita harus merubah APBN perubahan. Nah, jadi saya melihat ini Purbaya ini kan sangat fenomenal, aset nasional lah kita bilang. Jadi ini harus dijaga, yang tadi saya katakan dari awal, jangan sampai bahwa ini menjadi akhirnya dipuja-puji menjadi dicaci maki, ya kan, karena tidak berprestasi. Yang satu hal yang kita harus ingatkan adalah bahwa Purbaya ini juga jangan seperti periode-periode sebelumnya, di mana banyak yang pelanggaran-pelanggaran undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu adalah hal biasa, seolah-olah tidak ada masalah gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau yang sekarang ini kita perlu memberikan masukan kepada Purbaya, yaitu mengenai dana yang tadi 200 triliun tadi. 200 triliun ini di orang moneter, orang luar juga, ini menganggap ini intervensi dari moneter. Karena jelas dia mengatakan bahwa ini harus diberikan untuk membanjiri likuiditas. Likuiditas adalah hak dari atau kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Nah, jangan sampai ini mempengaruhi itu, jadi Bank Indonesia tidak bisa mengontrol lagi gitu. Dan itu kalau nggak salah ada sanksinya. Yang intervensi moneter itu bisa disanksi pidana. Nah, ini kita ingatkan ya, jangan sampai bahwa asing yang sekarang melihat, oh berarti BI sudah tidak independen lagi, bisa diintervensi oleh fiskal gitu. Nah, ini bahaya sekali. Dan sekarang yang saya dengar asing ini mulai wait and see, mulai dilihat apakah mulai menahan. Tidak masuk lagi, apakah nanti akan ada intervensi-intervensi lainnya. Apalagi Purbaya juga mengatakan kalau 200 triliun ini sudah terserap, maka saya akan tambah lagi. Nah, waktu menambah lagi ini pun melalui dana yang saldo anggaran lebih ini. Saldo anggaran lebih ini tidak boleh digunakan untuk itu dan harus digunakan untuk pembiayaan anggaran. Nah, yang harus dilakukan adalah kita mendorong dia harus fokus kepada kebijakan fiskal. Yang tadi dikatakan oleh Prof. Ferry adalah bahwa pengurangan PPN dan sebagainya itu adalah kebijakan fiskal. Pengurangan PPN 1% itu kurang lebih bisa menambah likuiditas kepada masyarakat itu 40%. Jadi 70 triliun. Jadi 1% penurunan PPN, masyarakat seolah-olah punya uang lebih 70%. Iya, karena dari 11% ke 10%, berarti kan turunannya penurunannya 10% kan. Kita punya sekarang ini sekitar hampir 800 triliun kita punya PPN. Jadi kalau penurunan dari 11 ke 10 itu akan memberikan daya beli masyarakat menaikkan menjadi 80 triliun gitu. Dan ini harus dikombinasikan. Kalau dia sampai 5%, saya khawatir bahwa kita punya fiskal tetap kolaps karena saat ini ruang fiskal kita sangat sempit sekali. Dan ini harus dikombinasikan dengan kebijakan moneter. 5% kebanyakan gitu ya? Sangat sulit sekali. Jadi jangan sampai kita melihat bahwa fiskal ini bisa menyelesaikan seluruh bangsa. Tidak mungkin bisa. Jadi ada kebijakan moneter, bagaimana suku bunga bisa diturunkan, dan ada juga kebijakan mikro di dalam kebijakan saya tanya, industri. Baik, saya tanya, realnya menurut Prof. Antoni Budiawan, PPN turun sampai berapa persen sekarang? Nah, saya melihatnya bahwa kembali ke 10? Bertahap. Saya rasa itu 10. Kalau dibilang bahwa ini tidak cukup, masih berarti ada pertumbuhan ekonomi dan efektif, berarti kita harus menambah lagi misalkan menjadi 9%. 9% masih. Karena apa? Saya melihat PPN ini belum tentu efektif. Karena
pada saat sewaktu kita naikkan 10 ke 11, itu juga tidak mempengaruhi ekonomi secara substansial. Nah, karena apa? Karena tertahan dengan kebijakan moneter. Karena kita punya suku bunga tetap tertahan tinggi sekali gitu. Nah, ini yang harus kombinasi bahwa Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan harus kompak bagaimana memberikan stimulus pada ekonomi kita. Dan kemudian kebijakan mikronya dalam arti industrial policy-nya. Kalau ini semuanya tanpa ada industrial policy yang tadi dikatakan mengenai dari swasta kita harus kembangkan, kita harus berdayakan. Kalau itu tidak ada, ya akan jatuh juga kita punya ekonomi gitu. Jadi PPN bisa turun sampai 9%. Bahkan kalau menurut Prof. Ferry tadi, bahkan 5% bisa. Nanti saya akan tanyakan juga. Kita berikan tepuk tangan. Silakan. Saya ingin menyatakan apabila memang Purbaya ini ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk melakukan gebrakan, dan sekarang Pak Purbaya ini dapat kepercayaan publik. Jangan sia-siakan kepercayaan ini untuk mengambil langkah nyata. Ini belum tentu terulang lagi. Nah, tiga langkah nyata yang harus dilakukan adalah percepat tadi pengamanan penerimaan negara seperti yang saya katakan tadi. Tutup semua lubang-lubang yang digunakan, terutama di bea cukai dan pajak. Itu harus dilakukan nyata penerimaan negara. Yang kedua, buktikan bahwa memang penggunaan anggaran itu efektif. Kalau hanya memotong daerah, tidak mengangkas di pusat, itu orang nggak percaya. Masih lihat eselon 1 bermewah-mewah, tidak mengurangi jabatan, masih nambah terus, itu publik nggak percaya. Jadi menurut saya, kalau mau memotong, potong dulu yang di atas dong. Saya belum pernah mendengarkan tuh bahwa ada pemotongan pejabat-pejabat tinggi di pusat. Nah, kalau kepercayaan dilakukan, maka di bawah juga daerah, oke lah, di pusat juga berkorban. Tapi kan di pusat nggak berkorban sama sekali. Jadi penerimaan efektif itu betah, pengeluaran yang efektif itu harus dimulai sekarang. Dan ya udahlah, tunjukkanlah bahwa memang di pusat juga melakukan penghematan. Yang ketiga adalah betul-betul bahwa indikator yang digunakan untuk bahwa pengelolaan uang keuangan negara ini efektif betul-betul adalah ke rakyat semua. Jadi maksud saya begitu gini. Saya tidak pernah mendengarkan tuh bahwa ada kritikan terhadap kantor yang bermewah-mewah. Kantor kita tuh mewah sekali loh di seluruh Indonesia. Kantor pemerintah. Nah, itu menurut saya harus dilakukan semua. Mumpung ada kepercayaan publik nih, Nah, yang ini saya bilang, kalau memang ini keinginan Presiden Prabowo bahwa untuk menciptakan pemerintahan bersih, mengefektifkan penerimaan negara, maka itu dilakukan ke 10 kementerian yang saya sebutkan. Tadi gaya Purbaya melakukan itu agar kan pendapatan negara dari 10 kementerian itu sebenarnya. Kebocoran juga ada di situ semua. Nah, sehingga kita percaya bahwa betul ini Presiden Prabowo di jalan yang benar, tapi jangan terlalu lama. Seperti umpamanya begini, udahlah, tindaklah di bea cukai, tindaklah di pajak, tindaklah di mana itu lakukan. Nah, tadi saya sangat setuju Prof. Ferry tadi bahwa memang ada kesalahan kita adalah, tapi kita juga jangan salahkan pemerintah karena ini DPR juga rakus sekali menaikkan anggaran. Nah, kita harus mengkritis juga karena yang menaikkan anggaran itu paham saya itu DPR bersama pemerintah agar menaikkan pengeluaran, maka seakan-akan pertumbuhan dinaikkan. Karena 1% itu sama dengan 1.000 triliun belanja. Dan pertumbuhan 1% ini maka 1.000. Nah, itu yang menurut saya kita harus juga kritis DPR karena pemerintah. Nah, mohon maaf, itulah dulu kenapa Sri Mulyani saat Jokowi melonjak terus anggaran karena sudah ada bisik-bisik bahwa DPR menaikkan anggaran dan biasanya itu selalu pertumbuhan dinaikkan 1%. Jadi menurut saya ini kita juga harus kritisi bahwa saya sangat setuju bahwa jangan negara menganggap paling bisa mengelola uang sehingga mengambil uang dari rakyat. Nah, keringnya sekarang uang rakyat karena memang disedot semua ke atas. Cobalah disedotnya ke atas. Surah utang negara disedot.
kemudian bangun infrastruktur disedot, kemudian yang lain-lain semua pajak disedot, maka kering di bawah. Oke, baik. Nah saya menunggu Pak Purbaya membasahkan kembali di bawah, Oke. bukan mengeringkan di bawah dengan clear. membanjiri di atas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Prof. Ferry. Oke, kesimpulan saya begini ya. Selama ini yang disoroti dari figur Purbaya itu adalah gayanya. Sedangkan yang paling penting adalah polisinya. Ya kan, yang saya pertanyakan adalah kembali lagi polisi apa yang ada di benak Pak Purbaya mengetahui bahwa ekonomi kita baik jangka pendek, menengah maupun panjang huge problem ya, terutama adalah kembali lagi kalau ngomong jangka panjang, problemnya itu bukan di demand bos. Kalau di demand kasih BLT selesai, itu short term. Tapi ini di supply side. Kita lihat bagaimana manufacturing sektor kita keep trending down dari 31% ke 18% zaman Soeharto. Ya, nah ini adalah kembali lagi berarti investment is too short untuk mempertahankan manufacturing kita, ya kan ya. Nah, yang kedua mengetahui bahwa long term problem seperti ini, apa sih polisi Purbaya untuk mengatasi long term problem ini. Nah, saya usulkan kembali lagi, mau nggak mau kita harus melakukan satu radical move, yaitu pemotongan pajak. Saya nggak ekstrim langsung besok dipotong 5% misalnya seperti Pak Antoni bilang ya kan, tapi at least you have a political will untuk menurunkannya pelan-pelan. Yang langkah pertama, turunkan PPN. Turunkan dulu ya kan. Nah, menuju ke satu titik ya dengan tujuan satu, memberikan space lebih besar ya kepada swasta melakukan economic activity. Kenapa? Karena government failed. Ya, kita udah tahu sejak reformasi government failed untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi kita dari 5% ke even ke 6% ya. Jadi kita tidak akan bisa mengabsorb labor force kita kalau less dan 6,5%. Saya bisa tanya, ya kan? Sekarang Pak Purbaya pakai jaket 8%. Itu maksudnya pertumbuhan ekonomi akan 8%. Anda percaya itu? Saya nggak percaya. Nggak akan bisa? Masa nggak akan bisa? Karena saya belum lihat polisinya apa. Saya lihat di sini ya. Ada sedikit tadi dapat dari WA dari Minister of Finance dikatakan dia bilang akan industrialisasi, akan digitalisasi, akan downstreaming, akan renewable energy. Ini kan tinggal ketik AI aja keluar, ya kan? Sekarang how to do it, to do that, ya kan? Ingat loh bos, setiap policy yang kita laksanakan jangan lupa banyak constraint-nya. Ya, ini yang orang sering lupa. Sama kayak kita bermimpi, oh saya akan liburan ke Paris ya kan. Tapi kalau Anda punya uang cuma 100.000, bagaimana Anda bisa ke Paris? Kan itu budget constraint ya. Sama polisi pun begitu ya kan. Sekarang begini aja, yang ada dan itu juga bukan domainnya Pak Purbaya. Ya kalau ngomong ke sana, industrialisasi bukan domain dia, ya kan? Downstreaming bukan domain dia. Domain dia adalah fiscal policy. Ya kan, PBN, kalau ya. BI itu menaikkan menurunkan suku bunga, ya kalau fiskal itu menaikkan menurunkan tax reform ini yang menjadi domain dia, ya kan. Jadi jangan terlalu banyak mau ini mau itu, ya kan, tanpa mengetahui kendalanya. Pertama, tadi saya bilang ada budget constraint, ada market constraint, ada governance constraint, ada labor market constraint, ada technological constraint. Anda sadar nggak sih bahwa Anda mengalami kendala-kendala, ya, sehingga Anda dengan gampangnya kita industrialisasi. Come on man, yang terjadi sekarang adalah deindustrialisasi all over the world. Ya, you cannot compete with China. Even China is over investment. Ya, Anda mau bikin apa? Mobil nasional, ya, nggak, ya bikin beca aja belum tentu laku. Ya kan, apalagi bikin mobil, kan begitu. Ya, jangan banyak bermimpi. Oleh karena itu, karena pemerintah kemauannya banyak, ya, nah semakin banyak uang yang diambil dari partikulir, dari swasta, dari business firm, dari kita consumer atau household, semakin ngawur proyek-proyek yang direncanakan, gitu loh ya. Contoh, kemarin kan udah lihat ya, dari IKTP, IKN, ya, infrastruktur yang over, Kertajati, ya, segala macam. Ini karena mereka berpikir, wow, we have the money. Ya kan ya, oleh karena itu, the smaller the government is, semakin kecil government, semakin bagus. Artinya semakin besar peran swasta. Nah, yang saya pertanyakan sekarang, itu yang paling urgent. Yang kedua, yang within reach, ya, yang ada di dalam jangkauan kita, itu tidak dikerjakan. Kenapa? Saya bilang, yang paling gampang dikerjakan dalam kontrol kita itu membenahi BUMN, bos. Karena apa? Output BUMN itu lebih dari 30% loh terhadap GDP kita. Ini kok nggak difokuskan, malah mimpi mau downstreaming, hilirisasi dan segala macam. Itu a dream. Sekarang yang ada di depan mata Anda kok Anda tidak kerjakan. Yang kedua, ya, debirokratisasi. Birokrasi kita ini udah terlalu gemuk, bos. Saya kasih contoh, ya. Setiap kabupaten, bos, kalau kita ngomong daerah, jangan pusat dulu ya, itu punya SKPD.
ya. Satuan Kerja OPD sekarang namanya. namanya OPD sekarang. OPD sekarang ya. Dan satu kabupaten setahu saya bisa punya 25, 26 sampai 30 Iya, kepala dinas lah ya, kurang lebih. Ya. Dan saya tidak ngerti kerjanya apa setiap hari. Ini kan redundant labor. Ya kan, ini kan kalau mau ngomong, kepala daerah, Anda harus berhemat, ya harus dikasih guiding dong, apa yang dia harus dihematkan, ya seperti ini ya. Belum lagi di pusat kita lihat ya, bagaimana itu 108 wakil menteri, ini udah kegilaan. Dan bukan cuma masalah pemborosan anggaran, tapi juga masalahnya semakin gemuk birokrasi, semakin sulit untuk berjalan. Baik. Gitulah bos ya. Baik. Nah, saya pengen denger ya kiat-kiatnya. Saya tidak peduli Pak Purbaya mau bergaya koboi atau tidak koboi atau santri gitu kan ya. Yang penting buat saya sebagai ekonom, policy Anda apa? Kita debat. Oke, baik. Baik.